Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel saya Nanang Esa dalam pembelajaran tentang jurnalistik ya. Nah, saat ini saya sedang berada di kantor Wali Kota Depok, Jawa Barat. Kemarin saya sudah menyampaikan cerita tentang bagaimana pekerjaan seorang jurnalis ya. Pada video kali ini pun saya ingin mendapatkan tentang pekerjaan tersebut, tentang profesi jurnalis tersebut. Nah, teman-teman, kalau kemarin saya menceritakan ya, bahwa pekerjaan seorang jurnalis itu waktunya ya, kira-kira 24 jam lah, karena dia harus mendengar, melihat, juga mensium gitu kan ya, dari informasi yang ada di lapangan. Nah, pada kesempatan ini yang ingin saya tambahkan adalah bahwa pekerjaan seorang wartawan itu sebetulnya pekerjaan yang memang mengandung resiko, banyak resiko juga gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita meliput di daerah konflik ya, daerah perang ya, maka resiko yang paling ekstrim itu adalah ya kita terbunuh gitu kan. Nah, pertanyaannya, apakah selama ini pekerjaan seorang wartawan itu memiliki semacam perlindungan ya, perlindungan hukum gitu kan? Kalau dari segi pekerjaan profesinya, pekerjaan wartawan itu punya hak yang sama ya, seperti pekerjaan-pekerjaan lainnya ya. Dia dilindungi oleh hukum, dia dilindungi oleh undang-undang dalam menjalankan profesinya. Nah, sesuai atau sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, tepatnya di bab 3 pasal 8 ya. Di situ jelas dikatakan bahwa setiap profesi wartawan ya, dalam menjalankan tugasnya dia berhak memperoleh perlindungan. Perlindungan yang dimaksud di sini adalah bukan perlindungan misalnya bahwa dia harus kebal hukum ya, atau imun terhadap hukum ya. Bukan itu yang dimaksud ya. Perlindungan yang dimaksud perlindungan, mendapat perlindungan hukum itu bahwa profesi yang dia jalankan ya, yang dia laksanakan pada saat dia bertugas ya, maka siapapun tidak boleh ya, ada yang melarang ya, atau menghalang-halangi seorang wartawan untuk mencari sebuah informasi, sebuah sumber informasi. Jadi ini yang dimaksud dengan perlindungan hukum tersebut. Jadi kemana saja dia pergi, ketemu dengan siapa saja, maka sumber tersebut harus terbuka, harus memberikan informasi kepada wartawan. Jadi tidak ada seorang pun yang menghalangi dia, profesi dia, selagi dia bertugas sebagai seorang jurnalis. Karena pekerjaan jurnalis itu adalah pekerjaan publik ya. Nah, tapi kalau misalnya seorang jurnalis itu dia berlaku atau bertindak kriminal, ini soal lain gitu kan, ranahnya beda ya. Karena kalau dia sudah bertindak kriminal, ya siapapun tidak ada yang kebal hukum ya. Di depan hukum semua warga negara sama, artinya harus diproses secara hukum. Misalnya melakukan penipuan, kemudian melakukan penganiayaan dan sebagainya ya. Nah, model-model tindakan kriminal seperti itu jelas, meskipun dia seorang wartawan, kalau dia memang bertindak kriminal maka dia harus diproses secara hukum ya, seperti itu. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya dia tengah menjalani profesinya sebagai seorang jurnalis untuk mencari sumber informasi ya, untuk mencari berita ya, dimanapun dia sumbernya gitu kan, kemanapun dia mencarinya, maka siapapun, setiap orangnya juga berhak untuk memberikan informasi tersebut kepada sang jurnalis ya. Jadi kekebalan ya, bukan kekebalan ya, artinya perlindungan ya terhadap wartawan itu memang diberikan ya, agar apa? Agar ketika dia menjalankan profesinya itu dia merasa tenang dan merasa nyaman.
Nah teman-teman, apalagi kalau misalnya wartawan itu bekerja atau meliputi daerah konflik, ya, daerah konflik seperti sekarang ini kerusuhan, ya, di aksi-aksi demo, ya, mungkin perang, ya, maka dia termasuk orang yang harus dilindungi. Tidak boleh dianiaya, tidak boleh diintimidasi, gitu kan, selagi dia memang menjalankan profesinya sebagai seorang jurnalis. Nah, tetapi itu tadi bahwa kalau meliput di daerah-daerah konflik tersebut, ya wartawan jelas siapapun, ya, aparat keamanan pun, ya, tidak menjamin bahwa dia akan akan aman, gitu. Bisa saja kerja seperti itu, karena ini pasti sudah beda, ya. Nah, teman-teman, jadi kita memang harus memahami betul, ya, tentang profesi jurnalis itu, ya. Ketika dia misalnya sedang bekerja, maka ya tentu tidak semaunya, ya. Dia harus tetap melihat faktor-faktor keamanan, ya. Jangan kemudian karena merasa dia dilindungi, ya dia bersikap konyol, dia meliput aksi demonstrasi, ya dia bertindak semaunya, ya. Jadi kalau misalnya dia tertembak, lemparan batu, ya itu sebuah resiko yang harus dia jalani. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, ya itulah seperti yang saya katakan di video sebelumnya juga, bahwa memang pekerjaan wartawan pekerjaan yang penuh dengan tantangan untuk bagaimana dia mendapatkan sumber informasi yang mendalam, yang komprehensif, dan informasi itu ya adanya di lapangan. Nah, kira-kira mereka yang menyukai profesi jurnalis memang sudah dirinya sudah menyiapkan diri, ya, sudah menyiapkan diri bahwa betul akan ada risiko, dan risiko itu ya tentu saya siap harus menerimanya kalau kemudian terjadi apa-apa yang menimpa diri. Jadi Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 yang menyatakan bahwa profesi wartawan, ya, pada saat dia menjalankan tugas itu dalam pelindungan hukum, jadi tidak dalam pengertian bahwa dia itu kebal hukum. Tetap di mata hukum, hak-hak sipil, hak-hak warga negara itu sama seperti warga negara lainnya. Itu saja barangkali, ya, terkait dengan profesi seorang jurnalis dan bagaimana dia bekerja, ya, di daerah konflik, ya, kemudian di daerah yang memang banyak risiko dari segi pelindungan. Terima kasih teman-teman, itu saja. Semoga video ini bermanfaat, ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika memang penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.